Cuy, link pembelian selalu ada di deskripsi ya. Oke, balik meneh neng Dianku channel. Yap, sesuai judulnya cuy. Tes perdana Vimy X8 2022, drone dari masa depan. Dan BTW cuy, kalian kalau mau beli ini tuh wajib di Tokopedia karena eksklusif alias hanya ada di Tokopedia, pre-ordernya ada di situ. Dan mungkin nanti setelah ready baru ada di semua Vimy Indonesia, baik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli juga kalau nggak salah. Itu semuanya ada, tapi untuk khusus pre-order sekarang itu hanya ada di Tokopedia cuy. Mungkin ada pertanyaan, Bang, apa sih bedanya sama dibandingkan X8 SE 2020? Nah, ini nanti akan tak jawab, tapi nanti aja dulu. Yang pasti ada satu poin yang sangat penting, yaitu sensor kameranya lebih besar cuy. Artinya untuk kondisi low lag-nya harusnya lebih bagus daripada versi sebelumnya. Nah, ini landing pad-nya bakal kepake banget. Ternyata gede ya cuy. Karena si Vimy sendiri itu ada precision landing, ada mode precision landing. Jadi pas dia mendarat gitu terus mendeteksi ada landing pad seperti ini, dia nanti akan langsung ke atasnya seperti ini. Dan itu udah dicontohin di produk Vimy X8 mini. Kalian bisa langsung cek aja di deskripsi buat ngecek. Nanti tak kasih linknya juga cuy. Di sini aku menggunakan Realme 6 Pro buat HP-nya, dan ini drone-nya. Bawaannya itu memang nggak ada protektif yang kayak plastik, itu nggak ada cuy. Hanya sekedar busa seperti ini. Dan kalau kalian tanya, Bang, apa sih beda fisiknya dibandingkan versi sebelumnya? Kalau dilihat dari sini tuh hampir nggak ada perbedaan. Asli ini susah sih mencari perbedaannya. Di kamera sini tuh nggak ada merah-merahnya juga, walaupun dari gambarnya sini tuh di sini ada merahnya cuy. Nih. Tapi di kenyataannya nggak ada. Mungkin karena produksi pertama atau kurang tahu. Ya itulah pokoknya. Yang pasti ini tak unfold terlebih dahulu. Unfoldnya harus dari belakang dulu. Karena kalau dari depan ini nggak akan bisa. Jadi harus dari belakang dulu. Belakang baru depan. Nah, di sini baru bisa dilihat cuy. You can see di sini 2022. Yoi. Secara desain ya ini dibilang kayak wah nggak mau berinovasi gitu. Ya, secara sekilas seperti itu. Tapi di sini sisi baiknya kalian bisa mendapatkan harga yang masih terjaga di range harga 7 jutaan. Ya, ini pre-ordernya di harga tepatnya di harga 6,9 juta, dan pastinya karena di Tokopedia cuy ada cashback cuy. Itu sangat jos sih. Cashbacknya 300 ribuan. Wow, sangat lumayan banget. Langsung tak hidupin aja remote-nya, pencet. Nah, oke sekali. Ini joysticknya tak pasang. Oke cuy, sedikit tak jelasin. Jadi di sini tuh ada return to home. Kalau mau RTH itu digeser gini, nanti dia bisa RTH. Ini tombol power tadi yang udah aku pencet. Sementara ini cuy, joystick ini kepake buat aksi cepat. Jadi kalau kalian mau ke media, pencet tengah, terus ke atas, bisa ke lain-lain pengaturan. Ini auto take off. Dan ini, nah ini yang sangat keren cuy. Ada rollingnya itu ada 2 biji. Jadi yang satu buat gerakin gimbal, yang bagian kanan ini. Sementara yang bagian kiri, ini buat nyatur exposure. Di sini aku menggunakan memori yang terbaik, pakai SanDisk Extreme Pro 64 GB. Oke, pencet lagi. Oke, hidup. Dan si Realme-nya colokin juga di sini. Masukin. Dan nih 2022. Oke, tak lihatin dulu cuy, ini tak rekamin layar. Jadi sebelumnya itu udah ada update-updatean yang mana itu merubah beberapa poin. Di sini nih firmware terbarunya. Jadi beda firmware juga beda hasilnya. Lebih baik karena ini baru pertama nyobain terbang perdana. Jadi sebaiknya dikalibrasi kompas. Dengan cara ini kalibrasi. Dan kalibrasinya itu jangan dilakukan di kondisi yang banyak besinya, nanti kalibrasinya bisa gagal. Oh ya cuy, kalau bisa kalian nonton video ini set di resolusi 4K. Ya, video ini direkam di resolusi 4K cuy. Dan di sini apakah udah dapat GPS? Oke, udah dapat 11 GPS. Langsung bisa auto take off atau diarming seperti ini ke dalam. Oke. Kalau udah ke dalam tinggal digas. Nah, apa dia udah ngelok atau masih lari-lari? Wow, ke bawah cuy.
Oke, dia udah ngelok ternyata. Kan lihat sendiri kestabilannya di video sini. Harusnya sih kelihatan. Ya, seperti ini kestabilannya. Pertama kali dia take off. Oke, wah geser-geser mulu nih, kacau. Nah, ini kondisi FPV-nya, wow, exposure-nya di sini seperti terlalu tinggi ya, cuy. Turunin. Nah, ini tinggal digeser aja. Nah, jadi exposure-nya lebih bagus. Yang pertama di sini pastinya tak coba Full HD 60 frame per second. Yap, di tes perdana ini aku mau lihat seberapa kemampuan dari kameranya dan yang pastinya transmisinya. BTW transmisinya sekarang menggunakan 2,4 GHz yang semestinya itu untuk di kondisi kota yang drone-nya kurang canggih itu dia struggle dan bahkan mungkin jarak pendek udah lost connect seperti kasusnya di produk Mavic Mini. Itu dulu seperti itu, kalau 2,4 GHz dan kalau 5 GHz lancar jaya di kota hingga 300 meteran. Tapi di sini kan speknya itu 10 km. Langsung tak rekamin aja, pencet yang ini. Ini settingan Full HD 60 frame per second, udah dapat GPS 14, jadi nyaman. Kalau mau cek map, ini di sini ada. Nah, map ini harusnya sebelumnya harus di loading dulu, di load. HP-nya harus terkoneksi dengan internet. BTW ini kok nggak terkoneksi dengan internet sih. Wow. Buat tethering, buat konekin si HP ini dengan internet untuk ngelot si maps-nya. Dan BTW ini start aku terbangnya itu nggak bener-bener dibatai 100% karena ya aku coba buat pelajari sebelumnya di kondisi pas malam tadi. Baru kesini buat ngecek, ngetes perdana. Oke, mapnya udah kelihatan. Oke, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mode biasa. Oke, mode biasa dan gas. Nyaknya ternyata masuk cepet cuy. Dan ya seperti ini. Ini kalau dilihat dari atas exposure-nya kurang bagus, naikin lagi. Nah, seperti ini lebih bagus dan yap, kan lihat apa namanya itu? Horizonnya, gimbalnya, apakah ada yang sesuatu yang salah atau udah benar-benar presisi. Nah, di sini bisa dilihat dari segi apa FPV-nya, jedanya kayak apa. Dan di sini tuh ada ini cuy. Nih, remote bukan di situ, di sini. Nah, ini kelancaran yang pertama. Kita coba kualitas yang pertama. Kualitas yang pertama nanti hasil dari FPV-nya lebih HD dan lebih bagus. Oke, langsung tak gas aja. Di ketinggian berapa nih? Oke. Di ketinggian 100 meteran ya. Dan BTW kalian juga harus cek ini sebelumnya harusnya di ketinggian RTH-nya berapa, apakah semuanya normal di presslist ini, atau juga bisa ini ke kanan, langsung ke situ, gitu. Kondisi anginnya ya seperti ini cuy. Mungkin kalau kalian dengar suaranya ya anginnya nggak begitu berasa, karena di sini pakai dead cat ya kayak gini. Ya kan, suaranya nggak begitu berasa. Oke, udah mentok di ketinggian 120 sesuai regulasi yang ada di Indonesia. Mari kita tancap gas ke sana. Apakah di sini itu akan struggle karena ya kita tahu dia 2,4 GHz tapi dengan jarak yang lebih tinggi. Secara umum ya, memang 2,4 GHz itu secara jangkauan lebih tinggi. Tapi ada sesuatu yang minus, yaitu masalah intervensi alias interferensi dengan gangguan sinyal lain. Karena mayoritas koneksi WiFi itu rata-rata yang dipakai penduduk 2,4. Artinya ya itu dapat mengganggu. Nah, kalau kasus 5 GHz itu gelombangnya lebih tinggi, jadi lebih kuat, transfer datanya juga lebih tinggi, tapi jaraknya kurang begitu jauh. Nah, di sini di jarak ini nggak ada problem apapun. Dan kemarin mungkin kalau dikomparasi sama yang harganya mirip-mirip, yaitu Mini 2, dan kemarin juga udah dicoba Mini 2 tes perdana di area kolam ini. Di sini sempat lost connect. Itu kalau Mini 2 itu ada dua ini cuy, dua gelombang 2,4 dan 5 GHz, jadi bisa gonta-ganti secara otomatis. Kalau di X8 SE 2022 dia pilihannya hanya di 2 GHz aja, tapi di sini tetap dia bisa pilih otomatis atau manual, kalian bisa tentukan pilihan. Sampai sini, ternyata di sini ada apa namanya itu? Kuburan. Tuh, FPV-nya di sini masih lancar jaya.
Ini lumayan keren sih asli. Mi 2 kemarin sebelum ke area sini di belakangnya tuh udah sempat lost connect walaupun connect lagi. Tapi secara lebih jelasnya nanti akan dicoba pastinya di tempat yang sama untuk khusus tes jaraknya. Kalau di sini kan buat tes perdananya gitu cuy. Nah ini nih batas jarak ini bisa disetting ke 1 kilo tanpa dibatasi. Oke, 500 meter. Oh, nah ini nih kita coba ikutin si apa namanya ini KRL Jabodetabek. Gimbalnya turun dikit. Untuk FPV-nya secara kelancaran ya memang bener-bener lebih mendingan ini dibandingkan dengan ya Vimy X8 mini cuy. Ada harga ada rupa. Buat aku sendiri sih ini sesuatu yang oke banget. Jadi mending ini jauh dibandingkan Vimy X8 mini. Tapi buat aku pribadi lebih mending Vimy X8 mini karena apa cuy? Karena dia ukurannya kecil dan itu aku suka dibandingkan ukurannya yang gede. Karena ya kalau bawa-bawanya itu kemana-mana itu lebih enakan yang ukurannya lebih kecil. Itu opini pribadi. Nah ini coba full gas mode normal, apakah dia masih bisa ngejar si KRL. Jaraknya oke, tak mentokin 1 kilo ya, sampai masjid inilah mungkin ya. Oke, ini video pertamaku sih yang tak bikin sampai sejauh ini dari lokasi ini. Nih, FPV-nya. Ada pertemuan cuy. Pertemuan antara KRL-nya dan yang di atas itu dia apa namanya? Jalan tol ya. Coba naikin gimbalnya. Oh ya BTW gimbal naik itu sendiri juga dia benar-benar bisa naik gitu. Nggak hanya datar ke atas, bisa juga angle-nya naik. Dan ini kalian bisa lihat angle-nya. Tuh. Yap. Naikin lagi. Nah, hingga 90 atau 10 derajat ke atas. Kalau kalian gas ke depan, pastinya angle-nya lebih turun karena drone-nya pasti kan akan miring gini pas terbang. Jadi ngurangin angle. Dan pastinya kalau turun lagi, ini benar-benar bisa hingga 90 derajat ke bawah. Ya. Ya. Like this, ketinggian 117 meter. Oke. Oh ya, soal regulasi sendiri kalian bisa berkunjung langsung ke channel ini Om Arya Dega. Itu beliau udah menjelasin regulasi terbaru dari Indonesia secara detail. Jadi nggak perlu aku jelasin lagi, kalian bisa pelajari sendiri. Oke, langsung ke sana dulu. BTW langsung aku coba RTH aja ya. Nih posisinya udah jauh. Dan kita coba RTH ini geser. Tak. Ini agak ngeri sih RTH dengan jarak 800 meter belum ada 1 kilo. Oke. FPV-nya sempat terjeda tapi dari ini mapsnya dia udah bergerak. Arah anginnya nggak tahu ya arah kemana. Mungkin dibantu terbangnya. Iya, bugs atau bugs yang tak rasakan sekarang yaitu tadi pertama dia masalah tadi koneksi ke HP. Untuk HP Exynos masih belum bisa untuk detik ini, ditunggu update selanjutnya, update firmware-nya. Dan yang kedua untuk video F-Vlog. Jadi F-Vlog itu semacam kayak raw-nya dari video. Itu juga belum bisa dipakai di sini. Nanti akan aku update. BTW mana drone-nya cuy? Bentar. Ini cuy. Nah, opsi mentransfer file nggak bisa. Pendapatan USB bisa nggak? Nggak berhasil. Transfer gambar. Nah ini. Nah. Oke. Nah. Tuh kan. Bener cuy. Berarti ya itu problemnya. Kalian harus setting di tadi nih. Pengaturan USB-nya. Dan pilih yang ini. Transfer gambar ini tadi. Ini langsung terkoneksi dengan aman. Pakai HP Samsung. Ya prosesor Exynos berjalan dengan normal cuy. Nah look at this. Oke udah ada di atas ini. Nah ya kan, ya bener ada di atas udah. FPV-nya jos cuy, jaraknya jos ini. Kalau kalian bandingin sama Mi 2, wow ini udah kelihatan ya, kalian bisa bandingin sendiri. Dan pastinya nanti dia di video selanjutnya tak coba tes jaraknya bener-bener di lokasi yang sama cuy. Nah ngomong-ngomong masalah precision landing, tadi kan take off-nya dia dari sini kan. Dari sini geser dikit ke sini. Nah karena di sini ada landing pad, apakah dia bisa langsung
presisi di situ, dan di sini tuh ada pengaturannya. Landing presisi yang mana? Nih, pendaratan presisi ini harus dicentang. Oke. Oh ya, yang beda lagi mungkin berlaku buat di luar negeri sih, tepatnya di Amerika. Kalau di Indonesia belum ada peraturan itu, yaitu remote ID. Ya seperti kayak KTP-nya dari sebuah produk lah. Kita lihat presisi landingnya, apakah benar-benar sampai ke sini. Oke, terus tulisannya landing pad terdeteksi. Harusnya dia benar-benar bisa akurat, pakai banget. Oke, ini. Dia mulai geser-geser dikit sendiri. Nih, nggak tak gerakin ya, coba ya, tak turunin, tak taruh sini ya, biar lebih apa namanya, meyakinkan. Sampai ngomong meyakinkan masih pikir. Tuh, lihat kepresisiannya. Ya, nggak presis banget sih. Harusnya tuh kamu bukan di sini, tapi di sini, ya. Oke, setelah RTH dia mendarat, rekamannya otomatis berhenti, cuy. Cara tekan kedua bisa pencet ini, pencet dan tahan. Oke, dia akan otomatis auto take off. Kalau Vimy itu ketinggian 4 meter kalau nggak salah, langsung di 4 meter. Yap. Nah, di sini tadi kan Full HD 60 frame per second. Agak tak tinggiin. Enak banget cuy FPV-nya. Nah, exposure-nya di sini dia sepertinya ke blow up yang warna putih ini. Coba aku pindah posisi yang agak lebih netral warnanya. Nah, di sini itu bisa juga di zoom secara aplikasi. Di sini ada klik zoom. Nah, ini klik dan zoom. Hasil rekamannya juga pastinya harusnya ya otomatis juga ngezoom seperti ini. Oke, kalian bisa melihat ini zoom berapa kali nih? Di sini tulisannya 1 kali cuy, padahal di sini udah 2 kali. Apakah bisa zoom lagi? Nggak bisa, mentok di 2 kali tadi. Ya, mentok di 2 kali. Untuk resolusi Full HD 60 frame per second. Nah, sekarang tak coba berikutnya ke resolusi yang lebih tinggi, yaitu 2,7K 60 frame per second. Untuk soal perbedaan resolusi, kualitasnya itu seperti apa sih? Apakah benar-benar ngaruh? Buat kalian yang nonton di HP itu akan ya susah sih bandinginnya. Tapi kalau kalian nontonnya di televisi yang ukurannya gede, itu nanti akan berasa perbedaannya. Tag foto. Oh ya, BTW cuy, soal tag foto sendiri itu cuy. Khusus di resolusi berapa? Full HD itu kan bisa tag foto dan tag video secara bersamaan. Oh, kalau baterainya mau habis dia nggak mau tag foto dan video cuy ternyata. Nah, intinya itulah. Oh iya, tadi sorry kelupaan. Soal yang poin selanjutnya yaitu wind resistance-nya dari level 6 pindah ke level 8. Sehingga masalah kekuatan anginnya dia jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Terus yang berikutnya soal top ceiling, yang lawas itu 500 meter, sekarang udah di 800 meter, ada peningkatan. Dan yang pastinya aperture alias bukaan dari kameranya, selain tadi sensornya lebih gede, bukaannya juga lebih gede dan itu kepake buat low lag-nya. Spek drone ini tuh jaraknya 10 kilo dan koneksinya tadi 2,4 GHz. Tadi udah dites dan tanpa kendala yang berarti. Terima kasih udah menonton, nantikan video keseruan lainnya nanti akan dicoba Vimy X8 2022 ini. Oke, terima kasih. Jangan dicoba pakai tangan cuy, asli jangan dicoba. Oke, 22%.